お待たせしはい、ました。ありがとうございます。似合ってる。いや、じゃなくて。 Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu berapa sisa umurmu? Piknik ke tempat yang indah, makan enak dan kenyang, atau berkumpul dengan orang-orang tersayang? Mengingat hari-hari terakhir dalam menjalani hidup, Mimin jadi teringat satu buah film yang diambil dari kisah nyata, yang sebelumnya tertuang dalam sebuah novel, dan kisah ini berjudul The Last 10 Years. Jadi, begini ceritanya. Kisah ini dibuka dengan seorang gadis yang terdiam memandangi setiap sudut suasana kamarnya. Wanita ini bernama Matsuri. Hari itu, akhirnya dia kembali ke rumah setelah 3 tahun menjalani perawatan di rumah sakit. Meskipun wajahnya tampak bahagia karena bebas dari segala peralatan medis, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kesedihan. Apalagi ketika keluarga membicarakan masa depan. Karena pada kenyataannya, Matsuri hanya memiliki 10 tahun tersisa untuk bisa hidup. Di kepulangannya ke rumah, tak lupa dia menemui sahabat lamanya yang bernama Sanae. Keduanya sudah bersahabat sejak masa kuliah. Sanae yang kini bekerja sebagai editor penerbitan selalu mengagumi tulisan-tulisan Matsuri di masa lalu. Lalu terfikirlah sebuah ide untuk mengajak Matsuri kembali menulis dan bekerja sama dengannya. Namun karena kondisi kesehatan Matsuri yang terbatas, dia pun mempertimbangkannya kembali mimpinya itu. じゃあ行くね。気が向いたらさ、いつでも連絡して。じゃあまた、バイバイ。 Setahun setelah keluar dari rumah sakit, hidup Matsuri terasa monoton. Dia menjalani hari demi hari tanpa tujuan yang berarti. Tapi semuanya berubah saat dia menghadiri reuni di rumah lamanya. Di sana dia bertemu Kazuto dan Takeru, teman masa kecilnya. Mereka pun mengobrol dan baru sadar kalau ternyata mereka bertiga sekarang tinggal di Tokyo. Takeru pun mengusulkan untuk sering-sering kumpul kalau besok pulang ke kota. Setelah reuni selesai, Takeru membagikan kapsul waktu yang berisi surat-surat yang mereka tulis 10 tahun yang lalu saat mereka masih SMP. Begitu Matsuri membuka surat itu, kenangan indah masa kecil langsung kembali hadir. Senyum mereka yang dulu ceria dan penuh harapan terasa seperti baru kemarin saja. Reuni itu akhirnya berakhir dan Matsuri, Takeru, dan Kazuto kembali ke Tokyo. Sekarang kita berpindah ke kehidupan seorang Kazuto. Meskipun lahir dari keluarga kaya, Kazuto memilih untuk hidup dengan cara yang sederhana. Sayangnya, hubungan dengan keluarganya tidak pernah harmonis. Orang tuanya selalu memandangnya sebagai beban dan perlakuan mereka juga seolah-olah membuat Kazuto merasa terasing. Di tengah segala rasa kecewa itu, Kazuto mulai kehilangan semangat untuk menjalani hidup. Dan akhirnya, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di saat yang sama, Matsuri tiba-tiba mendapatkan telepon dari Takeru yang memberitahu bahwa Kazuto mencoba melakukan hal yang tidak berguna. Matsuri pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Di sana dia bertemu dengan Kazuto yang telah sadar dengan luka patah di lehernya. Takeru diminta oleh orang tua Kazuto untuk mengurus segala hal tentang perawatan Kazuto. Karena ternyata orang tuanya terlalu sibuk untuk menjenguknya. Agak unik memang ya. Kazuto lalu bercerita bahwa dia menyerah pada hidup karena merasa tidak lagi punya alasan untuk bertahan. Matsuri pun sangat terkejut dan merasa sedih mendengar hal itu. Dia merasa sedih karena Kazuto yang diberi kesempatan untuk punya tubuh yang sehat justru ingin mengakhiri hidupnya. Sementara itu, dia sendiri hanya memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup, tetapi dia sangat berjuang untuk bertahan. Rasanya kehidupan seperti tidak adil padanya. Singkat cerita, setelah Kazuto keluar dari rumah sakit, dia pun mengajak Matsuri dan Takeru berkumpul lagi. Dia lalu meminta maaf dan mengira telah membuat Matsuri marah saat mereka bertemu di rumah sakit. Matsuri hanya bisa tertawa mendengar itu, tetapi dia tetap menyembunyikan kondisi kesehatannya yang sebenarnya.
Malam itu Kazuto mulai menemukan kembali alasan untuk hidup. Sambil direkam oleh Matsuri, Kazuto bertekad untuk tidak lagi berpikir mengakhiri hidupnya. 私も頑張るからさ、もう死にたいなんて思わないでください。分かった。 Kazuto pun mulai merubah pandangannya tentang hidup dan kembali bekerja di tempat yang dulu mereka sering kunjungi. Di sana, dia banyak belajar tentang kehidupan dan pekerjaan dari seorang koki tua bernama Pak Gen. Kazuto dan Matsuri mulai melihat hidup dengan cara yang lebih positif. Kazuto memperbaiki hidupnya, sementara Matsuri mencoba menikmati waktu yang tersisa dengan bahagia. Matsuri juga memperkenalkan Kanai kepada Takeru, dan mereka berempat mulai menjadi sahabat dekat dan menghabiskan banyak waktu bersama. Waktu berlalu, Kanai dan Takeru pun juga semakin dekat dan akhirnya mereka jatuh cinta dan berpacaran. Kazuto juga sebenarnya sudah lama memiliki perasaan cinta kepada Matsuri. Saat berjalan pulang, dia pun mencoba untuk menggenggam tangannya. Namun, Matsuri ternyata menolak perasaan Kazuto. Meskipun begitu, mereka tidak menjadi canggung dan tetap bersama hingga menghabiskan 2 tahun bersama-sama. 2 tahun berlalu, kini kakak Matsuri mengadakan pesta pernikahan. Matsuri merasa bahagia melihat kakaknya menemukan cinta dan membangun keluarga. Namun di dalam hatinya, sebenarnya dia sedih. Dia menyadari bahwa mungkin dia tidak akan pernah mengalami hal yang sama. Bahkan untuk jatuh cinta saja, dia tidak berani, apalagi menikah. Semua itu terhalang karena penyakit yang dideritanya. Setelah beberapa hari, Matsuri berkumpul lagi dengan Kazuto, Takeru, dan Kanai. Kazuto bercerita tentang rencananya untuk fokus belajar bersama Koki Gen dan membuka kedai sendiri dalam beberapa tahun ke depan. Setelah Kanai dan Takeru pulang, Kazuto berbicara lebih dekat dengan Matsuri. Kazuto bertanya tentang pandangan terhadap dirinya, dan saat itu dia menggenggam tangan Matsuri dan memeluknya. Meskipun tidak mengucapkan kata-kata, Kazuto ingin menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan lebih kepada Matsuri. Namun, Matsuri merasa bahwa dia tidak pantas untuk dicintai. Dia takut jika ada seseorang yang mencintainya, orang itu akan sangat terluka ketika waktu kematiannya tiba. Matsuri terus berjuang dan menjalani hari-harinya dengan baik. Meskipun kondisi fisiknya semakin memburuk dan dia juga diberitahu bahwa dia tidak memiliki banyak waktu lagi, tapi dia berharap ada obat yang bisa menyembuhkannya. Suatu hari Kazuto dan Matsuri bertemu lagi. Kazuto merasa bersalah karena sikapnya yang membuat Matsuri pergi sebelumnya. Dia pun meminta maaf, dan kali ini Kazuto dengan jelas mengungkapkan tentang perasaannya, bahwa dia benar-benar menyukai Matsuri. Namun, Matsuri tetap menolak perasaan itu. Dia merasa bahwa Kazuto tidak benar-benar memahami kondisi tubuhnya. Matsuri pun pergi meninggalkan Kazuto. Namun saat dia akan pergi, tiba-tiba penyakitnya ini kambuh dan dia pingsan di jalan. Saat di rumah sakit, Kazuto bertemu dengan ayah Matsuri. Dalam pertemuan itu, sang ayah meminta Kazuto untuk menerima Matsuri seapa adanya, dengan segala keadaan yang mungkin tidak terhindarkan. Kata-kata itu terasa aneh, namun Kazuto mengiyakan, meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti maksud yang sebenarnya. Setelah beberapa waktu dirawat, Matsuri akhirnya memberanikan diri mengungkapkan tentang penyakitnya kepada Kazuto. Dia menjelaskan bahwa dirinya sedang berjuang melawan penyakit yang serius, tetapi tidak memberitahu bahwa penyakit itu tidak bisa disembuhkan atau bahwa hidupnya mungkin tidak lama lagi. Matsuri pun memutuskan untuk menjaga jarak dan meminta Kazuto untuk tidak mencarinya lagi. Setelah keluar dari rumah sakit, Matsuri kembali ke rumah. Keluarganya, terutama sang kakak, mencoba memberikan semangat dengan menyarankan berbagai alternatif pengobatan. Namun, Matsuri yang sudah memahami kenyataan jika dia tidak mungkin berumur panjang, memohon mereka untuk berhenti berharap pada hal yang sangat mustahil.
私は戦うことを諦めたんじゃなくて。祭りのことを思って考えてかも。そんなの分かってるよ。もう戦うことができないの。Dia ingin mereka menerima situasi ini dan melanjutkan hidup tanpa dihantui rasa bersalah. Malam itu Matsuri mencoba melarikan diri dari rasa sakit yang tidak pernah hilang. Dia memanjakan dirinya dengan makanan favorit dan minum hingga mabuk. Dia mencoba menikmati waktu yang tersisa meskipun dia tahu kebahagiaan itu hanyalah sementara. Di tempat lain, Kazuto merasa kehilangan arah setelah Matsuri menjauh. Dalam kebingungannya ini, dia menerima pesan dari Kokigen. Pesan itu mengingatkannya bahwa hidup adalah anugerah dan bertemu orang yang dicintai adalah keajaiban yang harus dihargai. Kata-kata itu menyadarkan Kazuto bahwa dia tidak boleh menyerah. Dengan tekad yang baru, Kazuto berlari ke stasiun. Dia berharap bisa bertemu lagi dengan Matsuri. Dia ingin membuktikan bahwa Matsuri tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kazuto tahu dia tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi dia ingin menjadi orang yang menemani Matsuri melewati sisa hidupnya. Ketika akhirnya bertemu dengan Matsuri, Kazuto menyampaikan isi hatinya dengan jujur. Dia mengatakan bahwa Matsuri telah mengubah pandangannya tentang hidup. Dulu Kazuto merasa putus asa dan tidak punya tujuan, tetapi Matsuri membuatnya sadar bahwa hidup adalah sesuatu yang berharga. Dia mengakui bahwa berkat Matsuri dia ingin terus hidup, bertahan, dan menemukan mimpinya yang baru. Kazuto juga berhasil akan selalu berada di sisi Matsuri untuk melindungi dan mendukungnya apapun yang terjadi. Mendengar kata-kata Kazuto, Matsuri merasa hatinya tersentuh. Namun di dalam pikirannya, dia bertanya-tanya, apakah pantas baginya untuk dicintai? Dengan hidupnya yang terbatas, Matsuri merasa bahwa cinta ini hanya akan menyakiti Kazuto. Tetapi di sisi lain, dia juga sadar bahwa dirinya ingin meninggalkan sesuatu yang bermakna. Dia lalu memutuskan untuk menggunakan sisa waktunya dengan berjuang menjadi seseorang yang berarti. Dia ingin menciptakan kenangan baik tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang mencintainya. Seiring berjalannya waktu, kondisi Matsuri semakin memburuk. Meskipun demikian, dia tetap menyempatkan diri bertemu dengan Kanae, seorang teman dekatnya. Dia lalu memberikan naskah yang sedang dikerjakannya. Naskah itu adalah cerita tentang perjalanan hidupnya sendiri, sebagai pengingat akan perjuangannya melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Matsuri ingin naskah itu menjadi warisan kecil yang dapat menginspirasi orang lain. Ketika menjalani pemeriksaan terakhir di rumah sakit, Matsuri menyadari bahwa tidak ada obat atau pengobatan yang dapat menyelamatkannya. Dengan keberanian yang besar, dia meminta kepada dokter agar tubuhnya dijadikan bahan penelitian medis. Dia berharap suatu saat nanti pengorbanannya dapat membantu menemukan obat yang dapat menyelamatkan orang lain yang mengalami penderitaan serupa. Dalam keputusan itu, Matsuri menemukan tujuan baru dalam hidupnya meskipun hanyalah sementara. Dia juga meminta beberapa hari lagi sebelum harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Kazuto yang tidak sepenuhnya menyadari kondisi tubuh Matsuri memutuskan untuk mengajaknya berkencan. Dia ingin memberikan Matsuri hari yang penuh dengan kebahagiaan. Hari itu mereka pun menghabiskan waktu dengan penuh tawa dan kebahagiaan. Namun Kazuto memiliki rencana lain. Dia telah mempersiapkan lamaran dan ingin melamar Matsuri di hari yang spesial itu. Dia tidak peduli seberapa sulit keadaan mereka nantinya, karena satu hal yang pasti, Kazuto ingin menjalani sisa hidupnya bersama Matsuri. Dan malam itu menjadi malam yang indah bagi mereka berdua. Pagi itu Kazuto terbangun dan menyadari jika Matsuri tidak ada di kamarnya. Dia pun langsung mencari dengan perasaan yang cemas. Ketika akhirnya bertemu, Matsuri mengungkapkan sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Dia mengatakan bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan dan merasa harus mengakhiri hubungan mereka agar Kazuto tidak terus terluka. 薬とか入院してちゃんと治療すれば。無理なの。
Dengan hati yang berat, Matsuto berterima kasih kepada Kazuto karena telah mencintainya dan menjadikannya merasa istimewa selama ini. Dia meminta Kazuto untuk melanjutkan hidup tanpa dirinya. Kazu-kun wa shikkari ikite kudasai. Onegai. Wakatta tte itte yo. Kazuto meski sangat sedih hanya bisa menyampaikan bahwa dia tetap mencintai Matsuri dan tidak ingin kehilangan dirinya. Setelah pulang, Matsuri tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Dia menangis melepaskan semua perasaan yang selama ini dia simpan. Dia tahu waktunya semakin sedikit dan sulit menerima kenyataan bahwa dia harus melepaskan semua orang yang dia cintai. Namun, dia juga tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus dia jalani. Naitari, sekendari, wametari. Shinakunai. Shinakunai. Selama di rumah sakit, Matsuri selalu ditemani Kanae, teman yang selalu ada untuknya. Kanae yang pernah mengalami patah hati setelah hubungannya dengan Takeru berakhir, tetap bersikap dewasa dan mendukung Matsuri. Dia juga menjadi sumber kekuatan bagi Matsuri di masa-masa sulitnya. Di tengah kesedihannya, Matsuri mendapatkan kabar yang membuatnya tersenyum. Kakaknya yang selama ini sering dia anggap terlalu keras, ternyata sedang hamil. Berita ini membawa sedikit kebahagiaan bagi Matsuri. Apalagi hal itu sesuai dengan apa yang pernah dia tulis dalam novelnya tanpa dia sadari sebelumnya. Matsuri menyadari betapa kakaknya selalu berusaha melindunginya, meski sering terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Dia juga meminta maaf atas semua kemarahannya di masa lalu dan berterima kasih karena kakaknya tidak pernah berhenti mendoakannya. Kazuto kini telah mewujudkan impiannya dengan membuka sebuah kedai kecil miliknya sendiri. Suatu hari, Kanae dan Takeru datang mengunjunginya. Takeru membawa buket bunga, sementara Kanae memberikan sebuah naskah novel yang ditulis oleh Matsuri. Dia meminta Kazuto untuk membacanya setelah selesai bekerja. Di malam harinya, setelah kedai itu tutup, Kazuto mulai membaca naskah itu. Dalam tulisan itu, Matsuri mengungkapkan semua perasaannya. Dia merasa sangat beruntung bisa dicintai oleh Kazuto, meskipun waktunya di dunia ini sangatlah singkat. Bagi Matsuri, Kazuto adalah alasan dia bisa merasa hidup dan bahagia. Membaca kata-kata itu membuat Kazuto tidak mampu menahan air matanya. Dia pun segera pergi ke rumah sakit untuk menemui Matsuri. Di rumah sakit itu, Kazuto masih sempat bertemu dengan Matsuri. Dia bercerita bahwa dia menamai kedainya dengan nama Matsuri sebagai bentuk penghargaan dan cintanya yang mendalam. Dengan penuh emosi, Kazuto mengungkapkan terima kasih kepada Matsuri karena telah memberinya tujuan hidup. Dia juga memuji Matsuri yang telah menjalani hidupnya dengan luar biasa meskipun penuh dengan perjuangan. Di malam itu, Matsuri menghabiskan waktu mengenang masa-masa indahnya. Melalui kamera kesayangannya, dia melihat kembali rekaman-rekaman kenangan selama 10 tahun terakhir. Di antara video itu, Matsuri menemukan rekaman pertama bersama Kazuto, di mana dia pernah berjanji untuk berjuang menjalani hidup sebaik mungkin. Saat melihat semua itu, Matsuri merasa dia telah memenuhi janjinya. Cinta dan kenangan yang dia kumpulkan membuatnya merasa cukup. Tak lama setelah itu, Matsuri meninggalkan dunia ini dengan damai. Namun sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, Tuhan seperti menghadiahkan sebuah mimpi indah kepadanya. Matsuri melihat dirinya hidup sehat dan bahagia, menikah, memiliki anak, dan menjalani kehidupan yang panjang bersama Kazuto. Meskipun itu hanya sebuah mimpi, Matsuri merasa bahagia dan film pun tamat. Sebuah film yang mengajarkan kita bahwa hidup adalah anugerah yang tidak ternilai. So, hargailah setiap detiknya karena setiap momen adalah kesempatan untuk menciptakan kenangan yang indah. Salam sehat dan bahagia, sampai jumpa di video berikutnya.